dia jago menurut gua. Wah itu sih mungkin dia juga bisa jago juga kalau kita ngincar anak-anak di bawah. Halo semuanya, balik lagi bersama kami di Ngocok Santuy. Kali ini yang lagi terkenal dan anget-anget banget. Gimana caranya orang disabilitas bisa mengelabuhi cewek-cewek? Enggak, ceritanya gimana nih? Apa nih? Jadi ceritanya Agus ini memang udah berkebutuhan khusus dari kecil. Jadi dia memang sudah bisa gitu loh. Kalau kita kan yang misalnya awal-awal nih kecelakaan pada saat gede, kita belum tentu mahir. Kalau misalnya kena, ya kebetulan Agus ini kan kena tangannya nih, kanan kiri kan. Itu pas dari lahir? Dari lahir sudah lahir seperti begitu. itu. Jadi memang dia namanya dari lahir kayak gitu kan pasti udah jago dong, kayak Iya. dia Apapun pasti. memang dia bilangnya udah jago nulis, pakai kaki juga udah jago, Oh. terus ya makan udah pasti ya. Main Mobile Legends pasti bisa tuh. Nah, itu mungkin bisa ya. Iya. Terus sama naik motor yang katanya rame-rame di perbincangan itu memang bisa. Ya namanya kan pasti motor ada ya kalau di modif lah ya buat orang-orang seperti Agus. Nah, yang menariknya adalah orang seperti Agus malah bisa melecehkan wanita. Ini agak bingung gua. Ini berkaitan dengan fenomena Bang Ferry Irwandi waktu itu, masalah dukun. Apa relasinya? Jadi Agus ini memakai cara lebih ke arah, kalau menurut gua ini lebih ke arah sugesti. Jadi awal-awal misalnya ada korban nih di taman, lagi duduk ya pasti korban-korbannya itu kan kalau lagi duduk sendirian di taman, cewek-cewek biasanya ya mungkin galau, mungkin apa. Nah, dia tuh bisa membaca keadaan. Jadi kayak pasti kamu ini ya gitu. Tapi awal-awal dibuka dengan sedihnya dulu. Jadi dia jual kesedihan nih, kayak aku mau bunuh diri nih, aku emang terlahir gini kayak dia membrace kesedihannya. Nah, habis dari situ orang kan langsung kayak empati. Nah, habis itu ya dia mulai kayak ditanya-tanya, maksudnya kayak kamu yang kayak gini ya, maksudnya kamu ini ya. Nah, mulailah entah korbannya, ya kan ini banyak ya korbannya, banyak yang melapor juga, banyak dari sudut pandang juga. Lebih dari 10 nggak? Lebih. Wah. Ada juga yang bawah umur. Banyak nggak yang di bawah umur? 4 katanya. Yang baru tahu ya, yang ketahuan ya, yang sekarang ya nggak tahu. Mantap. Nah, jadi tuh dia ya seperti itulah, dia pakai fenomena yang katanya ntar kalau kamu nggak mau begini, aku bisa obatin gini. Nah, itu kan balik lagi ke fenomena apa tuh? Kan yang kayak gitu kan. Gitu ya? Nah, model-modelnya kayak gitu. Oke. Fenomena seperti itu. Jadi kalau misalnya udah sampai kayak gitu kan, mau nggak mau korban jadi ada juga dia pakai yang kayak misalnya dia ditanya ini, misalnya udah nggak misalnya PKT atau udah apa, nah terus ntar aku laporin lo gini lo. Laporin gimana? Maksudnya Agus ini kan udah tahu misalnya dia udah nggak ini nih, nah saking dia kan pasti kalau udah tahu udah dominasi dong, kayak gue bisa laporin ke orang tua lu. Nah, jadi ceweknya jadi kayak aduh gimana ya, udah galau, udah gimana ya, mungkin pada saat itu terkena manipulasi lah. Tunggu, tapi yang gue pengen tahu pastinya dia itu kerjanya apa? Waduh, gue juga nggak tahu ya. kerjaannya Pasti apa. ada gitu. Iya. Oke. Enggak, dia katanya terkenal, dia bisa main musik pakai kaki atau apa gitu. Pokoknya intinya dia terkenal di YouTube awal-awal kayak kasih lihat Oke. keterampilannya lah. Oke, berarti short story-nya dia ngelabuhin cewek-cewek pakai cara begitu. Pertama menjual kasihan dulu. Oke. Berarti sampai ada yang dilecehin itu gimana maksudnya, Mek? Ya. Coba rekonstruksi. Udah kayak dia si Agus ya. Ada bonekanya nih. Gimana caranya? Iya kan banyak korban ya. Ya ini berdasarkan dari laporan, ada yang pelecehan. Pelecehannya megang-megang gitu. Iya, Tapi emang megang ya. Iya. Oh, iya. Mungkin kalau gua nonton di podcastnya Om Deddy Corbuzier, itu dia nempelin badan. Nempelin badan gitu loh, kayak iya, ya kan nggak punya, itu gimana mau? Nggak punya apa? Iya. Nggak punya tangan gitu kan. Jadi mau nggak mau Ya nempelin nggak, maksudnya cuma gini doang kan pelecehannya. Iya kan. Apa nempelin yang lain? Enggak. Ya gua nggak tahu kan, maksudnya banyak nih, ada juga katanya yang sampai berhubungan. Sampai intim. Nah, bingung loh kalau yang berhubungan. Nah, itu yang berhubungan itu tuh kayak misalnya kayak ntar kamu kalau nggak berhubungan gini aku mau keluarin inimu, apa kayak gendam gitu loh, kayak nah balik lagi ke mistis kan jadinya kan, maksudnya ya memakai cara seperti itu gitu. Setelah tahu cerita ini gimana menurut kalian pendapatnya nih, gimana nih kayak begini nih, ada aja jadi
Nah lu nih sebagai lu yang percaya nih kan jadi lu Nggak, nih, lu kalau- salah nih kayak gini nih. Kenapa? Kalau menurut Kan gua dia percaya supranatural. Nah ini dibuat kejahatan nih gara-gara dia. nggak. Nah, yang gue pengen tahu gini. Sorry. Ini kejadian di mana? Jakarta. Enggak, bukan. Bali. Lombok. Bukan. Oh, di daerah Di ya. daerah, di Oh daerah. iya, makanya kalau setahu gua kalau misalkan orang Jakarta udah mulai kayak skeptis tuh kalau masalah-masalah kayak gitu tuh. Ditendang gua rasa. Hah? Ditendang gua rasa. Ditendang. Lagi anjing lu. Mau tahu aja lu. Enggak, maksud gua kalau orang Jakarta kan urbanisasi kan udah pasti hal-hal kayak gitu kan udah mulai kekikis ya. Iya. Sama pasti kan mereka kalau orang-orang kota kan logik mainnya kan. Enggak juga ya, banyak ya. Iya, tapi masih banyak juga makanya kalau menurut gue daerah itu daerah itu berpengaruhnya itu. Jadi kalau semakin mungkin terpencil ya kayak orang zaman dulu deh. Kita 30 tahun yang lalu pas kita masih bocil-bocil kan pasti kan semua kan ayo jangan sampai nggak habis gitu. Nanti nasinya nangis. Iya. Atau misalkan lu jangan pas sore-sore jangan berdiri di depan pintu. Nanti ada yang ya kayak gitu-gitu kan. Kan kita percayakan hal itu kan. Nah, itu kita flashback tapi kita masukin ke daerah-daerah yang pedalaman gitu. Bukan pedalaman, maksudnya yang kurang terjamah teknologi dan informasi. Tapi ini bisa masuk juga ke ini gendam. Lu percaya nggak gendam? Bisa aja si Agus ini pakai ilmu gendam. Gendam apa sih? Gendam tuh yang dihipnotis, lu tiba-tiba ditepok kayak lu nurut-nurut gitu. Tapi kan harus tepok dulu. Kan si Agus nggak bisa nepok. Iya juga, kan pakai kaki bisa, Bro. Kan nggak mungkin. Jadi yang lucunya adalah ada komisi DPR yang membadani Agus, orang yang seperti Agus. Oh. Maksudnya orang-orang berkebutuhan khusus. Iya, Dia aja sampai kan harusnya dia membela Agus. Ya dia juga harus membela korban dong. betul. Jadi di tengah-tengah gitu, sampai bingung juga kalau Ini kasus amazing banget sih. Soalnya orang ABK bisa ini yang mau berkiti ya. Ya mungkin justru karena ABK-nya sih. Jadi dia lebih gampang jual kesedihan kan. Aku tuh nggak Tapi- mungkin loh perkosa kamu. Aku aja ganti baju harus dibantu mama aku. Ya kan? anjir ABK aja ngacengan gimana nih. Dulu kalah, Bro. Lu nggak tahu waktu dia itu Apa? yang pas dia teleponan ya, yang dia ngerayu-ngerayunya. Kan ada rekaman suaranya. Swear lu. Ada anjir. Sumpah. Terus ada juga yang, Itu podcast. ada yang ngerayu, ada yang ngancem. Beda lagi. Ada yang, Sumbernya kan banyak. ada yang ngerayu, ada yang ngancem. Yang ngerayunya tuh kayak kamu pasti takut ya, aku gini. Ada, dia jadi ngomong gitu suaranya si Agusnya. Terus ada juga yang ancaman, yang katanya kalau kamu nanti ini kamu akan mati, tapi mental kamu yang aku matiin gitu. Kayak gitu diancam kayak gitu. Tapi dijago menurut gua. Wah, itu sih. Iya, Speaknya sih udah kayak waduh, kita sih kalah. Tapi belum tentu sih. Soalnya kan dia incerannya juga nggak tahu. Maksudnya kan mungkin kita juga bisa jago juga kalau kita ngincer anak-anak di bawah umur atau anak-anak yang di pedalaman kayak gitu. Tanggapan kalian gimana, guys? Iya, soal peristiwa fenomena alam yang lagi marak-maraknya nih belakangan ini si Disclaimer dulu nih. Dari tadi kita ngetawain bukan ngetawain korban ya. Ya, Kita ngetawain kayak kok bisa gitu loh. Kita bukan ngetawain orang-orang berkebutuhan khususnya, tapi kita mentertawainya perilaku sih dari si Agus ini sendiri sih Fenomenanya lah ya. yang udah punya kekurangan. Ya semua orang punya kekurangan sih, tapi ini kan benar-benar ini banget si Agus. Tapi dia malah menggunakan kekurangan itu untuk mungkin ya menjual kisah sedihnya dia di hari Minggu. Ya udah. Udah kayak Kalau lagu gitu, Bisul tuh. kalau kalian punya tanggapan lain selain kita, kalian langsung aja komen. Kalian pro atau kontra tuh? Maksudnya percaya nggak dengan beritanya? Kan pasti kan banyak yang nggak percaya juga kan. Iya. Kok orang ABK bisa sih gitu? Iya. Mungkin aja. Oke, kalau gitu like, share dan subscribe ya guys. Bye. See ya.